Belasan tewas dan puluhan terluka akibat kereta anjlok. Jepang diterjang badai salju ekstrim, penduduk dihimbau tidak keluar rumah. Popeye Village ikon wisata di negara Malta. Halo pemirsa setia Berita Nasional TV, Anda kembali menyaksikan Mata Dunia, program yang menyajikan beragam informasi dari berbagai penjuru dunia. Bersama saya, Restulandari. Ya, kita awali Mata Dunia kali ini pemirsa, informasinya dari Amerika Latin, di mana kecelakaan maut yang melibatkan sebuah bus penumpang terjadi di Guatemala. Kecelakaan ini menelan 15 korban tewas dan puluhan terluka usai bus terperosok masuk ke jurang. People dead, according to authorities. The crash happened along the Inter-American Highway in an area known for dense fog that can severely reduce. Kecelakaan maut melibatkan sebuah bus penumpang terjadi di Guatemala, tepatnya di Jalan Raya Antar Amerika pada Sabtu 27 Desember 2025. Kecelakaan terjadi pada dini hari ketika bus membawa puluhan penumpang tiba-tiba kehilangan kendali dan keluar dari jalur. Bus kemudian jatuh ke jurang di area yang sulit dijangkau. Warga setempat melaporkan kejadian kepada petugas darurat. Tim penyelamat dari berbagai lembaga dikerahkan ke lokasi kejadian melakukan evakuasi. Proses penyelamatan berlangsung sulit karena kondisi gelap dan medan curam. Beberapa korban harus dievakuasi menggunakan tandu dan peralatan khusus menuju fasilitas kesehatan terdekat. Kecelakaan ini mengakibatkan 15 korban tewas dan puluhan terluka. Dikutip dari Reuters, 15 korban tewas dengan rincian 11 pria, 3 wanita, dan seorang anak di bawah umur. Juru bicara pemadam kebakaran setempat, Leandro Amado, mengonfirmasi jumlah korban tewas dan luka. Sebagian besar korban merupakan penumpang dewasa dalam perjalanan menuju tempat kerja. Korban luka dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit setempat dilaporkan kewalahan menangani jumlah korban. Kecelakaan ini terjadi di departemen Solola di antara kilometer 172 dan 174, sebuah area yang dikenal sering tertutup kabut tebal sehingga membatasi jarak pandang pengemudi. Saat kejadian, bus melakukan perjalanan antara Guatemala City dan departemen San Marcos di perbatasan Meksiko, jatuh ke jurang sedalam hampir 75 meter atau sekitar 250 kaki karena alasan belum diketahui pasti. Pemerintah Guatemala menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban. Mereka berjanji akan meningkatkan keselamatan transportasi umum terutama di jalur-jalur rawan kecelakaan. Investigasi lebih lanjut dilakukan guna memastikan apakah faktor manusia, teknis, atau kondisi jalan yang menjadi penyebab kecelakaan. Peristiwa ini menambah catatan kelam transportasi di Guatemala. Pada awal tahun 2025, lebih dari 50 orang tewas dalam kecelakaan bus besar terjatuh ke jurang di luar Guatemala City. Masih soal kecelakaan pemirsa dan lagi-lagi menelan korban jiwa dan luka. Sebuah kereta penumpang anjlok di Nizanda, negara bagian Oaxaca, Meksiko. Insiden ini menyebabkan 13 tewas dan puluhan terluka, serta memicu evakuasi darurat terhadap ratusan penumpang oleh otoritas setempat dan federal. Rangkaian kereta membawa 250 penumpang anjlok di negara bagian Oaxaca, Meksiko pada Minggu 28 Desember 2025. Kecelakaan ini menewaskan sedikitnya 13 orang. Angkatan Laut Meksiko menyebutkan di dalam rangkaian terdapat 9 awak kereta dan 241 penumpang. Saat kejadian, kereta keluar dari rel di dekat kota Nizanda, Oaxaca. Wilayah berada di jalur strategis penghubung antar pesisir. Dilaporkan Reuters, dari seluruh penumpang dan awak di dalam kereta, 139 orang kondisi selamat dan tidak mengalami luka serius. Namun 98 orang terluka, di antaranya para korban luka. 36 orang menjalani perawatan medis di fasilitas kesehatan setempat.
Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum menyatakan sejumlah pejabat senior sudah dikirim ke lokasi kejadian, membantu proses penanganan darurat, serta memberikan dukungan kepada keluarga para korban tewas. Gubernur Oaxaca Salomon Jara Cruz menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban jiwa dan menegaskan pemerintah setempat berkoordinasi dengan lembaga-lembaga federal memastikan bantuan dan penanganan. Kecelakaan ini menyebabkan penghentian sementara layanan rel pada Linea Z menghubungkan Samudra Pasifik dan Teluk Meksiko, sebuah rute strategis dalam proyek infrastruktur besar negeri. Proyek koridor interoceanico diluncurkan pada 2023 dipandang sebagai jalur utama perdagangan dan penambangan ulang. Proyek koridor interoceanico diluncurkan pada 2023 dipandang sebagai jalur utama perdagangan dan pengembangan ekonomi di selatan Meksiko. Selanjutnya informasi dari Indonesia, pemirsa, tim SAR gabungan menemukan satu jenazah korban kapal wisata KM Putri Sakinah yang tenggelam di Selat Pulau Padar, Taman Nasional Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Sementara 3 korban lain masih hilang tenggelam. Mereka belum ditemukan adalah pelatih tim Putri Valencia, Fernando Martin Carreras, dan 2 anak laki-lakinya. Tim SAR gabungan baru menemukan satu jenazah korban kapal wisata Putri Sakinah yang tenggelam di Selat Pulau Padar, Taman Nasional Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada Senin 29 Desember 2025. Korban tenggelam tersebut adalah satu keluarga wisatawan asal Spanyol. 3 korban hilang belum ditemukan adalah pelatih tim Putri Valencia B, Fernando Martin Carreras, dan 2 anak laki-lakinya. Sedangkan satu jenazah ditemukan adalah anak perempuan Martin. Istri dan 1 anak perempuan Martin yang lain selamat dalam insiden khas ini. Sebelum kecelakaan laut dialami Fernando Martin Carreras dan keluarga terjadi pada malam hari atau sehari setelah perayaan Natal, tepatnya 26 Desember 2025 di perairan Selat Padar, Labuan Bajo. Saat itu Fernando Martin Carreras bersama keluarga sedang melakukan perjalanan wisata saat kapal yang ditumpangi mengalami gangguan mesin sebelum akhirnya terbalik diterjang gelombang tinggi. Kapal wisata KM Putri Sakinah berangkat dari Pulau Komodo menuju Pulau Padar pada pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. KM Putri Sakinah membawa total 11 orang terdiri dari awak kapal, pemandu wisata, dan wisatawan. Setengah jam perjalanan insiden terjadi, kapal mengalami mati mesin lalu terbalik akibat gelombang tinggi yang mencapai sekitar 1,5 meter. Tim gabungan Basarnas TNI AL dan Polairut segera melakukan proses pencarian dan evakuasi. 7 orang berhasil diselamatkan termasuk istri Fernando, Andrea, dan anak bungsunya Mar yang berusia 7 tahun. Sementara Fernando dan 3 anaknya berusia 9, 10, dan 12 tahun diduga terjebak di dalam kapal saat kejadian. Fernando dan ketiga buah hatinya menjadi korban tenggelam dalam insiden tragis ini. Klub Valencia FC mengonfirmasi insiden yang dialami Fernando Martin Carreras dan 3 anaknya melalui pernyataan resmi. Sementara Real Madrid juga turut berduka atas peristiwa yang dialami pelatih Valencia Putri B, Fernando Martin Carreras. Akibat kecelakaan perahu di Indonesia, demikian yang diunggah laman resmi Real Madrid pada Minggu 28 Desember 2025. Fernando dikenal sebagai mantan pemain dan pelatih tim Putri Valencia B musim 2025-2026. Ribuan anggota komunitas Alawit menggelar protes massal di kota-kota pesisir Suriah menuntut federalisme segera akhiri kekerasan dan pembebasan tahanan usai serangan bom di sebuah masjid di Homs menewaskan sedikitnya 8 orang. Serangan ini memantik kemarahan komunitas minoritas tersebut. Ribuan anggota komunitas Alawit menggelar protes massal di Latakia, Tartus, Homs, dan Hama, keseluruhan wilayah pesisir dominasi Alawit mulai Minggu 28 Desember 2025. Laporan media internasional melaporkan mereka berunjuk rasa lantaran serangan bom di Masjid Imam Ali di Homs menyebabkan 8 korban tewas dan belasan terluka pada Jumat 26 Desember 2025.
Demonstran mengeluarkan yel-yel untuk federalisme dan desentralisasi politik serta menuntut dilepaskannya ribuan tahanan Alawid sejak kegagalan pemberontakan tahun 2024. Selain itu mereka mengutuk kekerasan sektarian dinilai mengancam keselamatan komunitas Alawid. Konflik menjalar setelah gunfire membuat protes menjadi ricuh mengakibatkan 3 tewas dan puluhan terluka dalam bentrokan antara demonstran, kekuatan keamanan, dan penembak tak dikenal. Kejadian ini menunjukkan ketegangan sekeliling komunitas Alawid di Suriah usai jatuh rezim Bashar al-Assad pada Desember 2024 dan aktivitas kekerasan menelan ribuan nyawa sepanjang tahun 2025. Pemimpin demonstran menekankan mereka ingin hak politik dan keselamatan komunitas dijamin dalam susunan politik baru Suriah. Mereka merasa kecewa pemerintah gagal melindungi minoritas sehingga menimbulkan tekanan internasional segera resolusi damai dan perlindungan sipil. Jepang diterjang badai salju ekstrim. Informasi selengkapnya usai jeda. Mata Dunia segera kembali. Anda kembali bersama kami di Mata Dunia. Pemirsa, di wilayah utara Jepang khususnya prefektur Hokkaido dilanda cuaca ekstrim berupa badai salju dan angin kencang akibat fenomena gelombang dingin menerjang negeri Sakura. Kondisi ini memaksa warga setempat dan para wisatawan yang ingin olahraga musim dingin harus berjuang ekstra melawan suhu membeku di tengah jarak pandang sangat terbatas. Cuaca buruk melanda sejumlah wilayah utara Jepang mencapai level mengkhawatirkan sejak 13 Desember 2025. Pihak berwenang di Hokkaido melaporkan akumulasi salju yang turun mencapai titik tertinggi mengakibatkan gangguan signifikan pada jalur transportasi darat maupun udara. Angin kencang disertai jatuh salju menciptakan fenomena whiteout, di mana jarak pandang menurun drastis hingga hanya beberapa meter. Di kawasan wisata populer seperti Niseko, para penggemar olahraga musim dingin terpaksa menghentikan aktivitas mereka dengan alasan keamanan. Kereta gantung dan lift-ski di sejumlah resort dilaporkan berhenti beroperasi sementara karena terjangan angin terlalu berisiko bagi para pendaki dan pemain ski. Meski Hokkaido dikenal sebagai surga salju dunia, namun intensitas badai kali ini dianggap cukup ekstrim memaksa pengelola wisata mengeluarkan peringatan siaga 1. Dampak dari badai salju ini tidak hanya dirasakan di sekitar sektor pariwisata, namun juga melumpuhkan aktivitas harian penduduk lokal. Ratusan jadwal penerbangan dari dan menuju Bandara Nichitos terpaksa dibatalkan, sementara layanan kereta api cepat terhambat karena tumpukan salju menutupi rel. Petugas pembersih jalanan bekerja tanpa henti selama 24 jam guna memastikan jalur logistik utama bisa dilalui meski dengan kecepatan terbatas. Badan Meteorologi Jepang memprediksi suhu dingin ekstrim ini akan berlangsung hingga beberapa hari ke depan. Masyarakat diimbau tidak keluar rumah jika tidak ada keperluan mendesak, serta selalu memantau perkembangan cuaca melalui saluran resmi. Petugas penyelamat terus bersiaga di titik-titik rawan longsor salju, mengantisipasi ada korban jiwa akibat cuaca yang kian tidak menentu ini. Dari hujan salju, kini kita beralih ke berita kebakaran. Kebakaran besar terjadi di Historic Old Port Waterside di Portland, Maine, Amerika Serikat. Akibat kebakaran, bangunan bersejarah, sejumlah bisnis air rusak terbakar. Api juga membakar sejumlah kapal. Kebakaran hebat terjadi di Historic Old Port Waterside di Portland, Maine, Amerika Serikat, Jumat petang 26 Desember 2025 waktu setempat. Nyala api cepat menyebar di sejumlah bangunan lama dan rumah usaha di pelabuhan Historic Custom House Wharf, daerah yang dulu merupakan pusat industri perikanan sejak abad ke-19 dan ke-20 yang kini penuh restoran dan toko. Petugas pemadam kebakaran Portland melaporkan hidran air di tanah beku dan suhu sangat rendah berisiko tinggi, membuat tim terpaksa mengerahkan kapal pemadam api dari dalam pelabuhan menyemprotkan air ke kobaran api.
Pejabat setempat menerangkan sejumlah bangunan di wharf ditetapkan rusak parah atau hangus total, termasuk toko perbaikan kapal dan bisnis antik. Sejumlah kapal terikat di pelabuhan rusak dan satu kapal terbalik lalu tenggelam ke dasar air. Salah satu restoran dan bisnis populer di sekitar, seperti The Port Hall, Boon's Fish House and Oyster Room, and this Old Port Pub Abrupt tutup sementara. Mereka mengklaim seluruh karyawan dan pemilik selamat. Penyidik Maine State Fire Marshal Office bersama petugas pemadam kebakaran menyelidiki penyebab kebakaran. Belum bisa disimpulkan apakah penyebab kebakaran karena tindak kriminal. Sekarang kita beralih ke suku Dinka di Sudan Selatan. Di sini ada tradisi unik dalam merawat dan mewarnai rambut. Tradisi ini khusus dijalani kaum pria menggunakan bahan alami dari ternak sapi, tepatnya kotoran sapi. Ritual ini dilakukan secara turun-temurun. แบบนี้ก็ได้เหรอเอาฉี่วัวล้างหัวนี่คือชนเผ่ามุนดารีแห่งซูดาน Dalam budaya suku Dinka, kaum pria membasahi rambut mereka menggunakan urin sapi. Setelah itu, rambut ditaburi abu dari kotoran sapi sebagai bagian dari proses pewarnaan alami. Kombinasi urin dan abu sapi ini perlahan mengubah warna rambut menjadi merah atau coklat bata. Selain itu, abu kotoran sapi juga diaplikasikan ke kulit sebagai tabir surya alami dan menolak serangga di lingkungan mereka yang rawan malaria. Warna tersebut dianggap menarik dan menjadi simbol kedewasaan serta status sosial. Praktik ini berakar kuat dalam budaya mereka di mana sapi dipandang sebagai pusat identitas, kekayaan, dan status sosial. Dan setiap bagian dari sapi dimanfaatkan secara maksimal. Tradisi ini mencerminkan keterikatan erat suku Dinka dengan ternak sapi yang dianggap sebagai hewan sakral. Selain sebagai ritual budaya, praktik ini juga menunjukkan pemanfaatan bahan alami dalam kehidupan sehari-hari. Ya, informasi menarik selanjutnya pemirsa, simpanse dikenal sebagai salah satu hewan paling cerdas di dunia maupun menggunakan alat berkomunikasi dan memecahkan masalah. Kecerdasan simpanse sering disandingkan dengan manusia dalam berbagai penelitian ilmiah. Para ilmuwan meneliti menentukan hewan-hewan paling cerdas di dunia. Kecerdasan ini diukur bukan dari tes kognitif seperti intelligence quotient atau IQ, tetapi dinilai berdasarkan aktivitas atau perilaku mereka seperti manusia. Seperti menggunakan alat atau benda keseharian mereka, hingga komunikasi dengan suara atau kode tertentu. Hasilnya, simpanse memiliki kecerdasan di atas rata-rata mereka sebagai hewan. Seperti bisa menggunakan benda, ranting kayu sebagai alat tertentu. Mereka juga memiliki kode atau komunikasi tertentu di kelompoknya dan memecahkan masalah. Kecerdasan simpanse sering disandingkan dengan manusia dalam berbagai penelitian ilmiah. Dilansir dari Life Science, simpanse memiliki kesamaan DNA dengan manusia sebesar 98,7%. Kesamaan ini menjelaskan banyak sifat dan kemampuan kognitif mirip antara keduanya. Mengutip American Association for the Advancement of Science atau AAAS, neokorteks pada simpanse dan manusia terus tumbuh dan tertata setelah lahir. Proses ini memungkinkan kemampuan belajar dan perkembangan sosial dalam jangka panjang. Namun, dalam permainan atau tugas kognitif, kecerdasan simpanse terlihat setara dengan anak manusia usia 4 tahun dan berhenti di titik tersebut. Berbeda dengan manusia, anak-anak terus mengembangkan kecerdasan seiring bertambah usia dan mampu belajar lebih cepat. Pemirsa, usai jeda Mata Dunia akan mengajak Anda untuk melihat Popeye Village yang menjadi ikon wisata Malta. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Mata Dunia. Pemirsa, Malta merupakan negara yang berada di tengah laut Mediterania, sebuah negara kecil dengan sejarah ribuan tahun. Kota-kota batu nyaris tak berubah oleh waktu serta landscape alam yang memukau. Di sini ada Popeye Village yang menjadi salah satu ikon wisata Malta. Lantas seperti apa keunikan negara Malta? Berikut tayangannya untuk Anda.
Selamat datang di Malta. Malta adalah negara kepulauan kecil di Eropa Selatan terletak di jantung Laut Mediterania. Meski luasnya hanya sekitar 300 km persegi, Malta menyimpan sejarah lebih dari 8.000 tahun. Letaknya yang strategis membuat Malta pernah dikuasai berbagai peradaban, mulai dari Fenisia, Romawi, Arab hingga kesatria Ordo Saint John dan Inggris. Warisan sejarah itulah yang kini menjadikan Malta salah satu destinasi budaya paling unik di Eropa. Di jantung Pulau Malta berdiri sebuah kota Medina. Kota bertembok yang dijuluki The Silent City. Kota ini pernah menjadi ibu kota Malta pada masa Romawi dan abad pertengahan. Jalan-jalan sempit berbatu, bangunan batu kapur berusia ratusan tahun, serta suasana tenang membuat Medina seolah membawa pengunjung kembali ke masa lalu. Hingga kini, kendaraan bermotor dibatasi masuk ke kawasan ini untuk menjaga ketenangan dan keaslian kota yang masih dihuni beberapa keluarga bangsawan Malta. Di sebelah utara Malta terdapat Popeye Village, desa kayu warna-warni yang awalnya dibangun sebagai lokasi syuting film Popeye pada tahun 1980. Setelah film selesai, lokasi ini tidak dibongkar, melainkan diubah menjadi taman wisata keluarga. Kini, Popeye Village menjadi salah satu ikon wisata Malta, lengkap dengan pertunjukan karakter, museum film, serta pemandangan teluk berair biru jernih di Anchor Bay. Tempat ini menjadi bukti bagaimana industri kreatif dapat menghidupkan kembali sebuah lokasi menjadi destinasi wisata berkelanjutan. Valletta, ibu kota Malta, adalah salah satu kota bersejarah paling padat di dunia. Kota ini dibangun pada abad ke-16 oleh kesatria Ordo Saint John dan kini tercatat sebagai situs warisan dunia UNESCO. Dalam area yang relatif kecil, Valletta memiliki ratusan bangunan bersejarah, gereja bergaya barok, benteng pertahanan hingga istana kuno. Selain pusat pemerintahan, Valletta juga menjadi jantung budaya Malta dengan museum, teater, dan ruang publik yang aktif hingga saat ini. Kota ini menjadi simbol ketahanan Malta yang mampu bertahan dari perang, penjajahan, hingga perubahan zaman. Dari kota sunyi Medina, desa film Popeye Village, hingga Valletta yang megah, Malta menawarkan perpaduan sejarah, budaya, dan alam dalam satu negara kecil. Malta bukan hanya destinasi wisata, tetapi juga cermin perjalanan panjang peradaban manusia di Laut Mediterania. Kecil secara ukuran, namun besar dalam sebuah cerita. Informasi menarik selanjutnya pemirsa, ada robot yang biasanya membutuhkan sumber energi seperti baterai. Kemampuannya akan menurun seiring berjalan waktu dan menimbulkan masalah limbah lingkungan. Para peneliti di Universitas Washington meriset pembuatan robot mikro tanpa baterai. Robot bisa mencari sumber energinya sendiri. Robot mungil ini bisa diletakkan di ujung jari, tapi ukurannya yang sangat kecil jangan sampai mengecoh penggunanya. Robot yang disebut Millimobil ini lebih mandiri dibanding kebanyakan robot lebih besar, menurut pembuatnya. There are photodiodes, which are little sensors that can detect light on each of the corners. And so what it can do is actually move towards the gradient of greatest light so that it's actually seeking out its own energy source. Pada dasarnya, robot ini bisa berjalan selamanya dengan memanfaatkan energi sekitar seperti cahaya atau gelombang radio tanpa baterai yang berkontribusi pada limbah elektronik. Tim Universitas Washington ini menghususkan diri memakai bahan ramah lingkungan untuk membuat alat elektronik skala kecil, termasuk tetikus komputer yang sepenuhnya bisa terurai dan microflyers origami dengan sensor pengumpul data yang bisa berubah bentuk saat terbang untuk menyesuaikan arah.
Semuanya dibuat dengan tangan yang menurut salah satu penciptanya bisa menguji kesabaran tim yang bekerja dengan pinset di bawah mikroskop. Electronics has been a passion from childhood, but to work at the small scale and at this scale is something I couldn't have imagined. We have all the equipment to make our prototypes here in-house, including things like this laser micromachining system that we use to build circuits and the microscopes and soldering tools that we use to assemble them. Robot seukuran koin 1 sen ini bisa membawa beban hampir 3 kali lipat dari beratnya sendiri, sembari mengumpulkan data di lingkungan berbeda. Mitra pembuatnya menjelaskan rencana mereka. We're looking forward to finding ways to get a lot of these small robots working together to accomplish more complex tasks, like monitoring entire industrial areas or searching for contaminants in the environment. Ya, informasi robot mencari sumber energi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Mata Dunia kali ini. Saya Ristulandari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan Mata Dunia dan sampai jumpa.